Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyambung atau memperbanyak tanaman untuk pembibitan tanaman alpukat. Untuk melakukan perbanyakan dengan sambung pojok ini kita membutuhkan alat dan bahan tentunya. Nah, kali ini ada beberapa alat yang sudah kami siapkan. Yang pertama yaitu ada gunting dahan. Ini untuk memotong-motong dahan atau mencari entres nanti bisa pakai gunting ini. Kemudian ada pisau. Pisau ini tentunya untuk memotong-motong entres ataupun seedling. Selanjutnya ada plastik berguna sebagai perekat atau penali menyatukan antara seedling dan entres. Kemudian kita juga butuhkan silet, karena silet dengan karakter yang lebih tipis dan lebih tajam tentunya ini akan lebih baik karena prinsip dalam penyambungan diantara adalah sterilisasi. Nah, dengan alat yang steril ini dari silet tentunya untuk lebih mencapai hasil yang lebih maksimal karena tidak terkontaminasi. Untuk bahan selanjutnya adalah ini plastik es. Plastik es ini berfungsi sebagai sungkup individual. Jadi ketika sudah disambung nanti disungkup tujuannya agar tidak terkontaminasi atau untuk menjaga kelembapan udara di dalam persambungan itu. Kemudian juga kita ada amplas ini. Amplas sebagai untuk ya persiapan saja kalau mungkin alat-alat kita kedul tahu nggak? Kedul itu kurang tajam, maka perlu diasah dengan amplas itu. Mungkin beberapa alat pentingnya seperti itu. Kalau mungkin teman-teman semuanya punya alat tambahan atau apa bisa difungsikan. Prinsipnya yang pertama harus steril, peralatan harus steril. Yang dua harus nanti ketika penyambungan harus rapat. Ya kira-kira cari alat bahan-bahan untuk menunjang sterilisasi dan kerapatan secara higienisitas dalam penyambungan itu. Oke. Kemudian ini ada entres. Entres ini tentunya sebagai bahan pokok untuk penyambungan. Untuk entres ini kita pilihkan entres yang berkualitas baik, tidak terlalu muda atau tidak terlalu tua, dan tentunya cari dari entres yang berkualitas dari indukan-indukan yang sudah ada jaminan sertifikasinya, syukur-syukur begitu. Kemudian ada seedling atau tanaman induk bawah yang akan kita sambung. Selanjutnya yaitu menyiapkan batang bawah atau seedling. Nah, untuk penyiapan seedling ini cari seperti tadi disebutkan, cari seedling yang berkualitas. Seedling yang berkualitas contohnya itu umur di antara 2 sampai 3 bulan. Kemudian tingginya antara 30 sampai 50 cm. Sehat, segar, terus batang bawah ya kira-kira seukuran pensil. Ini kalau bisa dicontohkan pensil. Nah, oke, tahapan selanjutnya yang tak kalah penting adalah menyiapkan entries. Bisa disebut entries atau entries. Nah, kriteria entries yang baik ini diperlukan beberapa tahap. Pertama, cara menyeleksi dari entresan atau indukan yang berkualitas. Kebetulan ini yang akan kita sambung adalah jenis aligator. Kemudian, waktu pemotongan ini juga ditentukan pada saat kondisi terbaik, yaitu tidak terlalu panas atau dalam kondisi hujan, yaitu diambil saat kondisi yang sejuk. Biasanya bisa pagi hari atau sore hari. Salah satu entres yang terbaik adalah entresnya dewasa, tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda, tapi sudah dewasa. Nah, entresnya ini kita pilih mempunyai batang yang bagus ini, kemudian ada mata tunasnya yang sehat-sehat ini, terlihat gemuk-gemuk ini. Harapannya ketika nanti disambungkan dengan seedling akan cepat pecah atau akan cepat tumbuh. Nah, ini beberapa kriteria pemilihan entres yang benar. Potongnya nanti ketika disambung antara 10 sampai 20 cm. Minimal tersedia 2 mata tunas yang sehat. Karena kalau nggak ada mata tunasnya sambung nanti malah yang tumbuh jamur. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ritual penyambungan. Ini adalah ritual kunci atau ritual inti dari aktivitas penyambungan. Tapi sebelumnya harus sesuai kaidah, kita harus sterilkan fisik, termasuk tangan disterilkan, itu dibersihkan, bila perlu pakai hand sanitizer. Yang pertama setelah kita tentukan jenis seedling yang terbaik, pertama-tama kita akan potong seedling itu. Sudah kita jelaskan bahwa seedling ini sudah diterapi salah satunya dengan pemupukan. Nah, ini setelah kita potong ini, pastikan ini tidak terlalu tua atau tidak terlalu muda. Ini udah belum ada gabusnya maupun sudah ada warna putih tapi kambium atau kulitnya lebih besar. Nah, setelah itu kita siapkan entries, kita tentukan karena ini mata tunasnya udah yang gemuk-gemuk, sudah sesuai dengan standarisasi. Kemudian kita akan, karena kita pakai sambung V, motongnya ini sudah dengan cutter yang tajam. Nah, kemudian dibuat segitiga. Nah, ini. Nah, dalam pemotongan ini usahakan benar-benar lurus, jangan melengkung-melengkung.
biar nanti ketika dimasukkan tidak ada atau menyisakan rongga-rongga yang bisa memungkinkan terjadinya pembusukan. Nah, ini harus presisi. Salah satu kaidah dalam penyambungan selain sterilisasi adalah presisi. Kemudian kita siapkan untuk dientreskan atau dimasukkan ke dalam seedlingnya. Ini kita belah. Jadi bisa dibelah dulu atau belahnya nunggu sesuai besaran entrisnya atau panjang entrisnya. Kemudian kita masukkan ini. Nah, dalam memasukkan ini perlu sebuah teknik atau trik. Ketika mungkin ada kebesaran atau kekecilan salah satu mungkin seedlingnya atau entrisnya, sisinya harus nempel kulit ke kulit. Nah, ini udah rapat presisi dalam artian kanan kirinya, belakang bawahnya nggak ada lubang angin yang memungkinkan adanya rongga. Nah, setelah udah diinput seperti ini, kemudian kita akan ikat. Ikat ini bertujuan satu agar tidak lepas tentunya, juga untuk melindungi minimal dari air. Nah, dalam pengikatan ini ada teknik juga yang ideal tuh dari bawah, karena nanti tumpangan lapisan ikatan ini biar nanti ketika air masuk, air akan keluar. Beda kalau mungkin dari atas, nanti kalau ada air justru masuk ke dalam seperti ini, dari bawah ke atas. Nah, ini udah diikat rapat seperti ini, udah maksimal, tinggal kita sungkup. Sungkup ini bisa menggunakan plastik es yang udah kita tentukan atau bisa pakai sungkup massal. Nah, prinsipnya ini untuk menjaga kelembapan di dalam area sambungan ini. Kemudian biar tidak lepas, kita ikat atau kita kunci dengan strapless atau apapun. Nah, ini salah satu sungkup yang sudah kita buat untuk penyungkupan massal. Untuk perawatan seperti penyiraman atau penyemprotan bisa dilakukan sesuai kebutuhan. Prinsipnya pemantauan atau monitoring ini sangat penting untuk mengecek hasil yang kita lakukan. Oke, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.